urapi hamba-Mu agar boleh menjadi berkat bagi kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Sungguh luar biasa ya. Haleluya. Puji Tuhan, di sore hari ini mari bersama-sama kita sharing ya Bapak Ibu Jemaat. Kita sharing kebenaran firman Tuhan mengenai pemimpin ya. Pemimpin. Oke, puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka di kitabnya Keluaran. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 16. Bentar ya. Oke, sudah dapat semuanya ya. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 16. Ya. Ketika saya ingat-ingat ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa ya. Hari-hari ini Tuhan boleh membawa kita sampai saat ini ya. Gak mudah hari-hari ini kalau misalnya kita boleh masih diberikan kesehatan ya, kekuatan Bapak Ibu. Karena kita sendiri gak ada yang tahu ya, 2 tahun lalu timbul satu wabah virus yang besar ya, yaitu COVID ya. Puji Tuhan, di sini saya teringat juga dengan kisah Musa ya, dari suatu yang bukan apa-apa disuruh untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi kalau kita mau lihat ya, kita baca di kitab Kejadian, Keluaran, sungguh luar biasa ya. Kalau misalnya Tuhan menyuruh seseorang itu, dia tidak lihat siapa kita. Dia tidak lihat apakah kita bisa. Tapi yang dia lihat itu, kita mau disuruh enggak? Kita mau dikasihin amanah enggak untuk menjalankan suatu hal tersebut? Ya, mari kita baca bersama-sama Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 ya, Bapak Ibu. Baca. Ya, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dan dari pagi sampai malam. Ya, kita di 14 dulu. Jadi di sini merupakan satu kisah ya. Musa dari yang gak bisa apa-apa, dia sampai bisa memimpin bangsa Israel yang cukup besar itu untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, di sini kita bisa lihat siapakah Musa saat itu. Dikatakan di ayat yang ke-13 bahwa keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Musa mengadili satu bangsa. Jadi Musa ini sendirian. Anggaplah bangsa Israel saat itu ada 300.000 jiwa Bapak Ibu. Jadi Musa ini sendirian, dia duduk, sedangkan bangsa itu 300.000 jiwa mungkin kayak dihukum, disuruh berdiri. Kamu si A, salahmu apa, si B, salahmu apa, si C, salahmu apa. Diadili semuanya. Ini suatu poin yang luar biasa Bapak Ibu. Itu yang pertama. Siapakah Musa? Musa adalah pemimpin yang diakui. Bayangkan, satu orang Musa bisa membuat satu bangsa, yaitu Israel itu tunduk, mendengarkan dia. Bahkan ketika disuruh berdiri dari pagi sampai petang aja, mau bangsa itu. Sekarang siapakah kita? Kita bisa nyuruh orang lain untuk menuruti keinginan kita, kalau kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Tapi di sini Musa
Musa adalah pemimpin yang diakui oleh bangsa Israel. Tidak hanya diakui, tapi ditaati. Apa yang Musa katakan, bangsa Israel lakukan. Tidak hanya ditaati juga, tapi juga dihormati, Bapak Ibu. Mempunyai kuasa dan apa yang dia katakan didengar oleh bangsa Israel. Itu satu poin yang kita pelajari dari Musa. Lalu berikutnya, di ayat yang ke-14, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Oke. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. 16, apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Di sini, selain Musa menjadi pemimpin yang diakui, ditaati dan dihormati, ia juga adalah pemimpin yang mampu mengajar dan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Musa, bangsa Israel mau mendengar. Ini bukan satu pemimpin yang muda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai bisa ditakuti, dihormati, dan juga apa yang dikatakan oleh Musa ini, bangsa Israel dengar. Kalau kita lihat ya, untuk bangsa kita sendiri di tahun 98, tentunya Bapak Ibu yang sudah seumuran saya mungkin ya, tahu ya di tahun 98 ada kejadian apa. Yaitu ada kejadian Krismon. Krismon itu berawal dari apa? Misi duit. Ya, dari krisis keuangan. Nah, krisis keuangan. Krisis keuangan itu menyebabkan banyak hal ya. Salah satunya ketidakpercayaan rakyat kepada presiden yang saat itu berkuasa. Kok jadi saya terangkan sejarah ya Bapak Ibu ya? Enggak apa-apa ya. Jadi di sini terjadinya krisis ketidakpercayaan. Selain terjadi krisis keuangan, terjadi krisis ketidakpercayaan. Sehingga bangsa Indonesia, para pemuda itu menggulingkan presiden yang saat itu berkuasa, yang saat itu memerintah. Mungkin kalau tahun 98 itu sudah sangat, bisa dikatakan sudah sangat muda, sudah sangat kacau ya saat itu. Tapi di sisi lain ini Musa ya Bapak Ibu. Musa ini dia dapat ditaati. Tentunya kalau misalnya kita mau lihat ya, Musa ini pasti memiliki umur yang tidak jauh lebih tua daripada bangsa Israel. Jadi dalam artian gini, Musa ini kan masih muda. Tentunya banyak orang-orang tua di bangsa itu Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang tua pun juga taat kepada Musa? Tentunya kalau kita mau lihat sebelumnya Bapak Ibu, kita mau flashback ke belakang, kita baca di ayat Keluaran 3 ayat 9 sampai 11. Oke, Keluaran 3 ayat yang ke-9 sampai 11 akan saya bacakan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini pertama kali Tuhan memanggil Musa untuk dia membawa bangsa Israel keluar. Musa katakan, siapakah aku ini Tuhan? Tentunya saat itu Musa masih sangat muda. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi di sini tentunya pertama kali ketika Musa membawa bangsa Israel untuk mau membawa bangsa Israel keluar, tentunya dia berhadapan dengan Firaun. Dia sendiri sudah tidak ada kepercayaan diri.
Dia sendiri gak yakin, aku bisa apa enggak ya? Aku mampu apa enggak ya? Tapi kalau kita lihat di ayat 12, ini kuncinya Bapak Ibu. Kita yang tidak mampu, kita yang tidak bisa, kalau kita mau kita turut dengan apa maunya Tuhan, ini kuncinya. 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Sekali lagi saya bacakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi di sini bukan kita lihat siapa kita. Kita mampu, kita bisa, kita dapat, bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat, kita mau enggak? Kalau kita mau, siapapun kita, apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, jadinya seperti apa? Walaupun mungkin Musa memiliki umur yang lebih muda ya. Tadi sudah kita baca ayatnya di Keluaran pasal 3 ayat 9-11. Mungkin Musa tidak jauh lebih tua daripada bangsa Israel. Sedangkan di bahasa Israel juga ada mungkin yang dikatakan tetua-tetua ya. Tetua-tetua. Tentunya gimana caranya bisa? Tetua-tetua pun juga taat, tunduk, hormat pada Musa. Itu karena apa? Karena Tuhan menyertai Musa. Siapapun kita, mungkin kita muda, ataupun kita masih kecil, kita masih anak-anak. Tapi kalau Tuhan menyertai kita ya Bapak Ibu, siapapun, kondisi apapun bisa Tuhan buat. Untuk itu seturut dengan kehendak-Nya. Jadi di sini bagaimana sikap bangsa Israel ya? Kalau kita mau lihat bersama-sama, mungkin dari dulu ya sudah kita sempat baca, sikap bangsa Israel yang sebenarnya itu bagaimana Bapak Ibu? Tentunya kita buka bersama-sama di Keluaran pasal 17 ayat 2-3. Oke. Keluaran pasal 17 ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya, jadi di sini yang pertama ya, sikap dasar bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala atau tegar tengkuk, suka protes, mengeluh, menggerutu, bahkan bertengkar dengan Musa. Bertengkar dengan Musa ini berarti bertengkar dengan Tuhan. Saya katakan demikian. Bertengkar dengan Musa berarti dia bertengkar dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan telah mengutus Musa. Jadi kalau misalnya nih, jangan saya ya. Saudara Kris. Saudara Kris ini tangan kanannya Pak Presiden. Amin. Ya, tangan kanannya Pak Presiden. Jangan sebut merek ya. Oke. Saudara Kris ini tangan kanannya Pak Presiden. Lalu Saudara Kris ini diutus oleh Pak Presiden, kamu pergi ke rumahnya Jeffrey, lalu bawa Jeffrey ke hadapan saya. Nah, lalu Saudara Kris datanglah ke tempat saya, Bapak Ibu. Datang ke tempat saya, lalu ketika Saudara Kris ke tempat saya, dia katakan, Jeffrey, oh ya, kamu disuruh menghadap sama Pak Presiden. Lalu saya katakan, jangan hari ini, besok saja. Lalu Saudara Kris katakan, loh harus sekarang. Nah, karena saya tidak mau berangkat untuk menghadap Pak Presiden, akhirnya Saudara Kris info. Saudara Kris sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, ini Jeffrey-nya nggak mau menghadap sekarang. Nah, lalu otomatis, apa respon Pak Presiden? Kecewa. Tentunya macam-macam, bisa mungkin marah, emosi, kecewa juga bisa, banyak hal. Karena saya tidak mau mendengarkan perintah utusannya. Tentunya bukan,
utusannya yang salah. Maaf, maksud saya bukan utusannya yang saya tentang, tapi saya menentang Pak Presiden. Sedangkan saudara Kris ini hanya sebagai salurannya, utusannya. Jadi ketika saat itu bangsa Israel bersungut-sungut ya di hadapan Tuhan, sebetulnya dia bukan bersungut-sungut di hadapan Musa, tapi dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena Musa ini hanya salurannya saja. Tuhan perintahkan apa ke bangsa Israel melalui Musa. Jadi poin yang pertama yang perlu ya kita hilangkan ya dari kehidupan kita. Jadi jikalau kita ingin menjadi pemimpin ya seperti Musa, poin yang pertama kita harus belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang gimana? Yang pertama, dia adalah bangsa yang keras kepala. Tentunya setiap orang di dalam kehidupannya memiliki sikap keras kepala. Pasti itu, gak bisa dipungkiri, mungkin sedikit atau banyak sama-sama memiliki sikap keras kepala. Tidak hanya keras kepala, mungkin juga terkadang mengeluh, protes, menggerutu, bahkan mungkin bertengkar, Bapak Ibu. Hilangkan sikap itu di dalam kehidupan kita kalau kita memang mau menjadi pemimpin. Kita mau memang dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan gak akan mungkin pernah ya memakai orang-orang yang tidak tunduk. Sekarang kita ngomong secara manusia aja. Seorang atasan, owner, pasti tentunya gak ingin memiliki pegawai atau karyawan yang membantah perintahnya. Gak memiliki pegawai atau karyawan yang gak tunduk padanya. Disuruhnya A, jalannya B. Disuruhnya B, jalannya C. Loh ini maunya apa? Ini karyawannya yang punya perusahaan atau ownernya yang punya perusahaan? Kok sak karepe dhewe Bapak Ibu? Nah di sini itu poin yang pertama. Kalau kita ingin menjadi pemimpin. Pemimpin ini bukan berarti kita memerintah atau kita memimpin satu banyak kumpulan ya. Kita di sini semuanya kita adalah pemimpin Bapak Ibu. Yang terutama pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai suami, kita di rumah adalah pemimpin. Kalau kita sebagai suami memiliki sikap yang tegar tengkuk, keras kepala, suka protes, suka ngeluh. Misalnya suami pulang kerja, mau makan, di rumah lihatnya cuma ada tahu tempe, dia protes. Loh Ma, masaknya kok cuma tahu tempe aja? Loh Ma, kok masaknya cuma telur ceplok aja? Lalu istrinya mungkin akan ikut emosi ya. Loh sudah untung dimasakin daripada makannya nasi sama kecap atau nasi sama sambal sasa. atau nasi sama garam. Jadi setiap kita yang mau menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti kita memerintah atau kita membawa orang yang banyak, tidak. Kita memimpin diri kita sendiri. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus belajar dari sikap bangsa Israel ini gimana. Sikapnya memang kurang baik, kita belajar itu bukan kita ikut kurang baiknya, tapi kita berubah dari sikap-sikap itu. Yang pertama tadi, keras kepala, tegar tengkuk, suka protes, mengeluh, menggerutu, bahkan bertengkar dengan Musa. Yang tidak lain Musa ini adalah utusan Tuhan. Lalu sikap yang kedua yang harus kita rubah apa Bapak Ibu? Kita buka bersama-sama di Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Oke. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Orang Israel berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Orang Israel lupa bahwa seberapa besar pertolongan Tuhan sehingga dia bisa keluar dari bangsa Mesir. Sehingga dia bisa keluar dari Mesir. Kok Bapak Ibu baca ya, ada tulah ya. Tulah itu sampai 10 ya. Mungkin di antara tulah 1, 2, 3, sampai 9, para dukun-dukunnya Raja Mesir, Raja Firaun itu bisa melakukannya. Tapi ketika tulah ke-10 ya, anak-anak sulung meninggal, ayo bisa nggak dukun-dukun ini? Bangsa Israel, dia adalah bangsa yang sakarpe dewe, bisa dikatakan sakarpe dewe. Gimana jadinya kalau kita sebagai pemimpin sakarpe dewe juga Bapak Ibu?
mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mungkin kita sebagai kepala keluarga kita mau dibawa kemana? Jangan kita menggerutu kalau anak kita jadinya menjadi anak yang nakal, anak yang tidak taat orang tua. Nah, orang tuanya sendiri seperti itu. Untuk poin yang kedua, mereka memberontak kepada Musa, tetapi sebenarnya mereka memberontak kepada Allah. Poin yang kedua, seringkali kita membangkang, Bapak Ibu. Memang keputusan itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya Bapak Ibu. Contoh, kalau saya di tempat kerja, atasan saya memberikan perintah A, tapi saya sendiri bakal tahu, kalau misalnya dari perintah A itu efeknya bakal kurang baik. Mungkin lebih baik dengan jalan kita mengambil rencana yang B. Tetapi saya tidak mungkin memberontak. Saya tidak mungkin katakan, gak bisa Pak, harus yang ini, harus yang B. Bisa-bisa atasan saya marah, Bapak Ibu. Mau gak mau gimana, Bapak Ibu? Ya saya tunduk, saya taat. Disuruh A, ya sudah saya jalankan A, Bapak Ibu. Perkara nanti hasilnya kurang baik, ya kita evaluasi sama-sama, baru saya sampaikan, oh seharusnya yang B Pak, ini hasilnya bisa seperti ini. Nah di situ atasan baru merasa senang. Karena yang namanya manusia ya Bapak Ibu, jujur aja, manusia ini gak senang kalau di apa ya namanya? Kayak dibantah Bapak Ibu. Contoh, Ibu Bernekel. Ya. Ya kayak yang bawa keluarga lengkap. Nah ini Ibu Bernekel. Ya contoh Ibu Bernekel. Kalau misalnya Ibu Bernekel, Saudari Hana, Ibu Bernekel suruh, lalu Saudari Hana gak nurut atau bantah, itu gimana perasaan Ibu Bernekel? Marah. Nah, itu memang gak bisa dipungkiri, itu sikap dasar manusia ya. Kita nyuruh si A si B, terus DE gak nurut, gak tunduk, akhirnya kita ya pasti emosi, marah. Itu manusia. Loh, kita balik ke Tuhan. Loh Tuhan ya apa ya? Misalnya kita disuruh A jalan B. Contoh Bapak Ibu, lihatlah Yunus. Nah, Yunus diperintahkan ke kota A, nyeleweng ke kota B. Akhirnya mau gak mau pada akhirnya ya Yunus harus tetap ke kota A. Jadi walaupun kita membantah A, B, C, D, pada akhirnya kita harus melakukan yang A yang Tuhan mau. Kalau misalnya kita mau seturut dengan kehendaknya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ya dari kisah Musa ini ya. Musa adalah pemimpin. Tapi kalau kita lihat flashback di ayat-ayat yang Keluaran pasal 3 ayat 9 ayat 11 tadi, bahwa Musa ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Jangan sampai ketika Tuhan memberikan suatu amanah yang besar ya, amanah yang besar kepada kita dengan gampangnya kita ngomong, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, kok Tuhan utus saya. Contoh, saya mau cerita sedikit ya. Saya dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya bekerja di satu perusahaan. Saya di sana bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya sebagai staff, 5 tahun berlalu, saya tetap menjadi staff. Dan di atas staff itu masih ada supervisor, manager, terus GM, general manager, dan owner. Jadi jenjang saya untuk ke atas tuh jauh sekali Bapak Ibu. Harus melewati beberapa lapis ya, jauh sekali. Nah, saya katakan saya bukan orang yang hebat. Hebat dalam artian saya secara akademis bukan orang yang pintar. Lalu suatu saat saya ditawarkan pekerjaan yang baru ya oleh teman saya. Dan di pekerjaan yang baru itu langsung ya Bapak Ibu lompat dalam artian secara jenjang karir. Langsung dipercayakan memimpin suatu perusahaan. Lalu saya introspeksi diri di rumah. Loh Tuhan, aku selama 5 tahun ini kerja sebagai staff. Kok tiba-tiba ada tawaran yang seperti ini? Ketika saya membaca kisah hidup Musa ya, saya
saya pikir, loh Tuhan, inilah yang saya sedang hadapi. Dan ketika saya mendapat tawaran itu, saya gak langsung terima Bapak Ibu. Saya ya berdoa dulu. Karena jangan sampai, kan kalau kita mau berpikiran jerak ya, hari-hari ini kan jahat Bapak Ibu. Jadi mungkin saya dikasih tawaran, kamu menjadi pemimpin perusahaan ya, kamu menjadi direktur. Lalu oh iya, saya masuk, saya tanda tangan, lalu saya masuk penjara Bapak Ibu. Dengan kasus-kasus tertentu yang memang saya dijebak, perusahaan itu cari kambing hitam. Lalu saya berdoa, saya katakan, Tuhan beneran ini. Lalu dulu saya sempat baca ayat ini. Loh kalau misalnya aku yang menyertai kamu, ya melangkau. Tapi kalau misalnya itu keinginanmu sendiri, itu bukan penyertaan Tuhan, ya jangan melangkah. Saya cerita ini bukan saya mau menyombongkan diri, bukan. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Pasti banyak kemurahan Tuhan yang Bapak Ibu alamin di dalam kehidupan Bapak Ibu sahabat ini. Lalu saya ambil Bapak Ibu pekerjaan itu, dan puji Tuhan, ya memang Bapak Ibu menjadi suatu pemimpin itu sangat tidak mudah. Tidak mudah. Di sisi lain harus berhadapan dengan orang pajak, Polda, waduh. Saya katakan, loh Tuhan beneran lah ini jalanmu, kok berliku-liku tanjakan turunan gini Bapak Tuhan. Terus jawaban Tuhan, ya tetap jalani itu. Sama di dalam kehidupan kita, pasti dalam kehidupan kita masing-masing, kita seringkali menghadapi persimpangan-persimpangan. Gak hanya kita lah, para jemaat yang ada, Bapak Ibu Gembala pun di tempat ini pasti ada persimpangan jalan. Dan di persimpangan jalan itu mau pilih yang mana? Terkadang ketika kita seturut dengan jalannya itu gak selamanya mulus-mulus saja ya Bapak Ibu ya. Gak selamanya happy-happy saja. Terkadang untuk kita ikut jalannya Tuhan, itu membutuhkan proses. Membutuhkan cucuran air mata Bapak Ibu. Mengambil suatu keputusan untuk selalu beserta Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu. Justru yang mudah ikut jalan dunia ini. Jadi yang mau saya sampaikan di sore hari ini, mari bersama-sama kita menjadi pemimpin. Loh, pemimpin atas siapa? Mungkin saat ini yang bersekolah jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri. Minimal kamu menjadi pemimpin yang taat, yang tunduk, yang tidak mudah menggerutu, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang utama. Memang kalau kita seturut kehendaknya itu, saya katakan lagi, itu gak mudah Bapak Ibu. Di sini saya catat satu kata ya Bapak Ibu. Rencana Allah itu konsisten dalam kehidupan kita. Rencana Allah itu konsisten. Jadi Tuhan rancangan kepada kita, mungkin ya, kok saya bisa gambarkan itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai wakil lah, banyak. Nah, Tuhan kasih dulu A. Loh, A ini bisa kita jalani gak ya? Bisa kita taati gak ya? Kalau kita bisa taati A, pasti Tuhan kasih B, C, D. Konsisten, selalu ada terus. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini selalu ada terus, rencana Tuhan. Tapi kita bisa konsisten juga nggak taat di dalamnya. Jangan kita menggerutu, loh Tuhan, saya sudah lama ikut kamu, tapi kenapa selalu begini? Itu sudah apa ya? Sudah umum ya. Tapi yang kita perlu introspeksi diri, selama ini kita konsisten nggak dengan rencana Tuhan? Kalau kita konsisten tentunya di situasi yang sulit, susah, sekalipun pasti Tuhan pelihara. Rencana Allah adalah konsisten. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika kita ya Bapak Ibu, kita tidur, merem. Kita bangun pagi loh. Bisa melek itu puji Tuhan Bapak Ibu. Satu saat, temannya siapa ya? Satu saat itu saya diceritai oleh teman saya, tapi saya lupa siapa ya. Diceritai bahwa temannya lagi. Jadi saya punya temannya lagi. Itu dia cerita ke saya, Jeff, kamu kenal si ini dah? Oh gak tahu, apa emangnya? Arek iku yo, malamnya olahraga. Memang badannya bagus Pak Ibu. Maksudnya bagus dalam artian bugar lah, sehat. Malamnya olahraga, terus istirahat, mandi, tidur,
besoknya gak bisa bangun. Loh, saya wedi Bapak Ibu. Besoknya gak bisa bangun. Jadi ketika saya cuma pikir Bapak Ibu, ketika saya bisa bangun pagi melek gini ya, terus di gereja ketemu Bapak Ibu, saya mengucap syukur Bapak Ibu. Itu sungguh luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mungkin rencana Tuhan ABCD ini sangat sulit kita lalui, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seringkali kita melewati bukit, gunung, lembah, jurang, lautan, samudra, atau apapun yang boleh kita lewati. Tapi kalau kita beserta Tuhan, tenang aja Bapak Ibu. Kalau kita beserta Tuhan, nyantai aja. Hari-hari ini mungkin ketika saya berada di gereja, saya mungkin senyum-senyum Bapak Ibu ya. Saya mungkin ya ceria. Tapi wow, kalau saya mau cerita pekerjaan saya, waduh. Ya, buat saya pribadi itu sangat menguras tenaga saya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kualifikasi seorang pemimpin yang baik itu gimana? Terakhir ini Bapak Ibu. Kualifikasi seorang pemimpin yang baik itu harus bagaimana? Pertama, pemimpin yang baik itu dia harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti firman Tuhan yang harus mengerti firman Tuhan dan tentunya harus memberitahukan ketetapan-ketetapannya, keputusannya yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Yang kedua, pemimpin yang baik itu harus gimana Bapak Ibu? Pemimpin yang cakap. Cakap berarti dia adalah orang yang bijaksana. Kalau kita melihat ya, banyak pemimpin. Di gereja-gereja tentunya juga banyak gembala-gembala, wakil gembala, sinode yang ada. Tapi apakah mereka sebagai pemimpin yang baik? Kita gak usah ngomong jauh-jauh politik, ekonomi, budaya lah. Kita lihat dari sisi rohani saja. Apakah mereka semua adalah seorang pemimpin yang baik? Tentunya belum tentu. Iya, semua kan perlu diuji, belum tentu. Seorang pemimpin yang baik ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi ujian, di situ baru semuanya teruji. Di sini saya katakan pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang cakap. Cakap dalam artian ketika dia menghadapi masalah, dia tahu posisi mana yang harus dia ambil. Kalau misalnya dia menghadapi masalah, dia sama seperti orang dunia ini, itu dia bukan siapa-siapa, dia bukan pemimpin. Dia setiap minggu mungkin mengabarkan firman Tuhan di depan banyak orang. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-harinya, dia seperti orang pada umumnya yang menjalani kehidupan sehari-harinya, tingkah lakunya sama, tutur katanya sama. Dia bukan pemimpin, Bapak Ibu. Poin yang kedua, pemimpin yang cakap itu adalah dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya dan tentunya yang dibenci juga. Kenapa saya katakan dibenci? Tentunya kita lihat aja secara dunia ya. Kalau pemimpinnya itu benar, pemimpinnya itu bersih ya, tentunya mungkin anggota-anggotanya ini kan ada yang nggak benar, pasti akan membenci pemimpinnya. Sama. Di dalam kerohanian pun, mungkin di dalam gereja pun, kalau misalnya gembalanya mungkin sangat benar ya Bapak Ibu, mungkin pasti adalah yang nggak suka, adalah yang sirik ya. Tentunya pasti ada yang membenci. Padahal sudah benar ya, sudah benar versinya Tuhan, sudah baik versinya Tuhan, bukan versi manusia ya. Kalau kita ngomong baik versi manusia, saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Kalau misalnya ini ada bandar narkoba, lalu bandar narkoba ini si A dan si B. Datanglah polisi. Polisi ini ingin menggerebek sarang bandar narkoba. Lalu si A ini ketangkep. Si B dari belakang menembak polisi itu. Mungkin secara kacamata dunia si B ini baik, menolong si A. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara hukum itu salah Bapak Ibu. Jadi baik buruknya itu kalau kita lihat secara dunia ini tinggal lihat kacamatanya dari mana. Tapi kalau kita katakan pemimpin yang baik
secara rohani. Itu sudah pasti dunia akhirat lah, benar Bapak Ibu. Dunia akhirat lah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya di sore hari ini. Mari bersama-sama kita menjadi pemimpin. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, pemimpin terhadap dirinya kita sendiri. Harus menjadi pemimpin yang bagaimana? Tentunya di sini pemimpin yang tidak keras kepala, pemimpin yang tidak tegar tengkuk, pemimpin yang tidak suka protes, mengeluh, menggerutu. Dan tentunya bukan pemimpin yang gampang memberontak. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan di sore hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat yang ada.